Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian jangka sorong dan juga cara membacanya. Yuk silahkan langsung saja disimak videonya. Jangka sorong atau vernier caliper merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman sebuah benda. Namun jangka sorong hanya diperuntukkan untuk mengukur benda-benda yang ukurannya relatif kecil. Jangka sorong memiliki dua ketelitian, yaitu 0,02 dan 0,05 mm. Bagian-bagian jangka sorong. Bagian yang pertama yaitu rahang atas. Terdiri dari rahang geser dan rahang tetap yang berfungsi untuk mengukur bagian dalam seperti diameter lubang atau celah suatu benda. Bagian yang kedua yaitu rahang bawah. Terdiri dari rahang geser dan tetap yang berfungsi untuk mengukur bagian luar, seperti diameter luar, lebar, atau panjang suatu benda. Bagian ketiga yaitu akor jangka sorong. Bagian ini berfungsi untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda. Bagian keempat yaitu skala utama. Bagian ini berfungsi untuk menyatakan hasil ukuran utama yang biasanya dinyatakan dengan satuan sentimeter atau inci. Bagian kelima yaitu skala nonius. Bagian ini pada jangka sorong berfungsi untuk menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran yang biasanya dinyatakan dalam satuan inci atau milimeter. Bagian keenam yaitu pengunci. Berfungsi untuk menahan agar rahang tetap pada tempatnya sehingga objek benda yang sedang diukur bisa tertahan atau tidak terlepas dan skalanya pun tidak bergeser saat sedang diukur. Cara membaca jangka sorong. Cara membaca jangka sorong sangat mudah sekali. Kita hanya perlu memerhatikan skala utama dan skala noniusnya. Pada skala utama, setiap garis atau strip memiliki nilai 1 mm. Jadi setiap angka pada jangka sorong memiliki nilai puluhan. Angka 1 pada jangka sorong memiliki nilai 10 mm. Angka 2, 20 mm. Angka 3, 30 mm. Dan juga begitu seterusnya. Maka jika dibaca keseluruhan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan begitu seterusnya. Pada skala nonius, setiap garis atau strip memiliki nilai 0,02 atau 0,05 mm sesuai dengan tingkat ketelitian jangka sorongnya. Maka cara membacanya yaitu 0, 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,1, dan begitu seterusnya. Contoh soal. Pertama kita harus memperhatikan garis 0 pada skala nonius, karena sedikit melewati garis 13 dan belum sampai garis 14 pada skala utama, maka skala utamanya bernilai 13 mm. Selanjutnya kita mencari skala nonius, yaitu dengan mencari garis pada skala nonius yang sejajar dengan skala utama. Garis yang paling sejajar yaitu 0,24 mm. Maka skala noniusnya yaitu 0,24 mm. Maka hasilnya yaitu 13,24 mm. Contoh kedua. Karena garis 0 pada skala nonius belum melewati atau sejajar dengan garis 4 pada skala utama, maka skala utamanya bernilai 3 mm. Selanjutnya kita mencari garis yang sejajar antara skala nonius dengan skala utama, yaitu 0,76 mm. Maka hasilnya yaitu 3,76 mm. Contoh soal jangka sorong 0,05 mm. Caranya sama saja, pertama kita harus mencari skala utamanya terlebih dahulu. Kita lihat garis 0 pada skala nonius sedikit melewati garis 13 pada skala utama. Maka skala utamanya yaitu 13 mm.
Selanjutnya kita cari skala noniusnya. Garis angka 3 pada skala nonius sejajar dengan skala utama. Karena setiap garis pada ketelitian 0,05 bernilai 0,05, maka skala noniusnya yaitu 0,3 mm. Maka hasilnya 13,3 mm. Contoh selanjutnya. Untuk contoh selanjutnya coba teman-teman kerjakan sendiri. Lalu jawabannya silahkan isi di kolom komentar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bagian-bagian jangka sorong dan juga cara membacanya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menambah pengetahuan bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.